cukup kaget tadi ya, syok Kak. Ternyata pesertanya dari seluruh Indonesia. Saya kira ini BNB Semarang aja gitu. Ternyata pesertanya dari seluruh Indonesia. Apa kabar Papa Mama? Semoga semua selalu sehat, masih terus semangat untuk mendampingi putra-putri belajar di rumah. Baik, hari ini kita akan sama-sama belajar sebetulnya, nanti kita bisa sharing-sharing bersama begitu terkait dengan stimulasi anak usia dini apa dan bagaimana. Jadi ranahnya apa saja yang perlu distimulasi, kemudian bagaimana cara menstimulasinya. Nah, sebelumnya ini Miss Andin, karena tadi mungkin saya yang agak mispersepsi gitu ya. Tadi saya kira ini adalah lanjutan dari yang seri kemarin, sehingga ada beberapa materi yang sudah saya berikan kemarin kemudian tidak saya ulang gitu. Nah, tapi nggak apa-apa, nanti saya akan sedikit ulas sedikit gitu terkait dengan apa sih sebetulnya stimulasi gitu. Oke, baik. Kenapa kok kita bicara tentang stimulasi anak usia dini? Jadi kalau papa mama yang mungkin belum bergabung di parenting yang sebelumnya, kita sebelumnya pernah membahas bahwa kenapa kok anak-anak usia dini itu perlu distimulasi. Nah, anak-anak usia dini ini, waktu itu saya sampaikan, anak-anak usia dini itu adalah masa yang sensitif. Baik itu karena ada perkembangan reseptor di otaknya yang sedang berkembang pesat-pesatnya, kemudian pada anak usia dini juga mereka seperti selembar kertas putih gitu ya, jadi masih sensitif sekali ketika mendapatkan rangsangan, sehingga kalau misalnya dapat stimulasi sedikit, dia bisa berkembang dengan baik gitu. Jadi penting sekali anak usia dini di usia golden age itu penting sekali untuk distimulasi. Nah, namun penekanannya stimulasi di sini adalah bukan untuk kita apa ya, tujuan dari stimulasi bukan untuk supaya anak bisa untuk melakukan sesuatu, tetapi tujuan dari stimulasi itu sebetulnya adalah menabung. Jadi kita memberikan tabungan untuk anak, kita berikan tabungan pengalaman belajar untuk anak, sehingga ketika nanti dia perlu untuk belajar sesuatu yang konteksnya adalah akademik, dia sudah siap. Jadi stimulasi itu bentuknya adalah tabungan. Sehingga terkadang stimulasi itu tidak seperti belajar sesuatu gitu ya. Bentuknya bisa suatu bermain-main gitu ya. Tadi misalnya diperdengarkan lagu, diperdengarkan suara, kemudian diperkenalkan berbagai macam tekstur misalnya. Nah, itu stimulasi, tidak harus selalu benar sebetulnya. Anak nggak harus selalu bisa pada saat proses stimulasi. Tetapi ketika itu diulang-ulang, itu akan menjadi tabungan pengalaman untuk anak. Nah, jadi yang saya tekankan di sini adalah stimulasi itu kita menabung untuk anak, untuk mempersiapkan anak pada tahap belajar akademiknya nanti. Ya, jadi kalau misalnya anak usia dini diajarkan bahasa boleh atau tidak boleh, tetapi fungsinya di sini adalah memberikan tabungan. Tidak kemudian harus bisa nih di usia dini dia harus bisa berbagai macam bahasa, tidak seperti itu. Nah, oke, baik. Kemudian selanjutnya apa sih bagian dari perkembangan anak atau ranah perkembangan anak itu mana sih yang sebetulnya distimulasi? Itu saya gambarkan dengan yang disebut dengan piramida perkembangan anak. Nah, di piramida perkembangan anak itu ada 4 tahap. Sampai kemudian yang di ujung paling tinggi itu disebut dengan academic learning. Academic learning ini adalah kemampuan anak yang dibutuhkan anak ketika dia berada di sekolah, duduk di sekolah yang formal. Jadi misalnya daya tangkap, gitu ya, bahasa, terus berhitung, konsentrasi, daya ingat, kemudian dia belajar pelajaran A, B, C, begitu. Itu academic learning. Tetapi sebetulnya pada
anak usia dini yang perlu ditekankan adalah bukan bicara tentang academic learning, tetapi adalah memperkuat fondasi dari segitiga ini untuk sampai ujungnya di sana. Academic learning itu kecil di atas. Baca tulis itu ada di atas. Baca tulis itu salah satu bentuk dari academic learning yang ada di ujung sana. Tapi yang perlu diperkuat di anak usia dini adalah di fondasi di bawahnya. Nah, di bawah itu di 4 tahap ini yang pertama kali itu ada yang disebut dengan indera. Ini ada indera yang di luar dan ada indera yang di dalam. Ya, kalau indera yang di luar itu yang kita sebut dengan panca indera. Ya. Jadi ada indera penglihatan, kemudian pendengaran, kemudian ada indera pencap gitu. Kemudian ada peraba, pendengaran, penglihatan, penciuman, kemudian pencecap dan peraba. Ada 5 yang digunakan sensor di tubuh kita yang digunakan untuk menangkap stimulus dari luar tubuh kita. Itu ada 5. Sedangkan yang 2 itu adalah sensor atau indera yang digunakan oleh tubuh kita untuk menangkap stimulus dari dalam tubuh kita. Kalau tadi dari luar, kalau yang 2 itu menangkap stimulus dari dalam tubuh kita, yaitu ada vestibular dan proprioseptik. Jadi kalau yang indera vestibular itu gunanya adalah untuk memberikan input stimulus, menangkap stimulus input yang berkaitan dengan keseimbangan tubuh. Sedangkan kalau proprioception itu adalah menangkap sensasi gerakan sendi, gerakan gerakan dari tubuh. Jadi sensasi gerak itu ditangkap oleh indera yang disebut dengan propriosepsi. Nah, sebelum sampai pada tahap-tahap di atasnya, sistem sensori ini menjadi bagian yang paling dasar pada anak usia dini untuk bisa distimulasi. Jadi pertama kali basicnya yang perlu distimulasi ada pada bagian ini. Kapan perlu menstimulasi ini? Paling tepat adalah ketika dia bayi. Jadi sejak bayi 0 sampai 2 tahun, sensori ini, karena sensori itu adalah bagian yang sensor ini adalah bagian dari tubuh yang menangkap stimulus atau rangsangan baik itu dari dalam, dari luar, maka sensitivitas dari sensor ini perlu dilatih, perlu distimulus, perlu diberikan banyak pengalaman supaya dia sensitif untuk mendapatkan rangsangan dari luar maupun dari dalam. Nah, kalau tadi Miss Andin sudah menyampaikan, misalnya kalau indera penciuman, bagaimana sih caranya untuk menstimulasi indera penciuman? Pada tahap ini, pada usia 0 sampai 2 tahun, yang terpenting adalah untuk mengenalkan berbagai macam bau. Bau-bauan itu ada di indera penciuman. Di tahap ini dikenalkan macam-macam aroma, bau, baik itu yang wangi, ya, ada yang wangi, ada yang misalnya bau kopi, bau susu, aroma tubuh ayahnya, ibunya, gitu ya. Jadi semakin bervariasi, maka sensor penciumannya itu akan menjadi lebih sensitif untuk bisa digabungkan dengan informasi-informasi yang lain. Jadi yang paling terpenting di sini adalah lebih pada penekanannya ada pada pengenalan berbagai macam stimulus. Itu yang penciuman. Kalau penglihatan, penglihatan bisa macam-macam. Diberikan rangsangan berbagai macam warna, misalnya, berbagai macam bentuk, misalnya, atau diberikan rangsangan untuk melihat gelap dan terang, misalnya.
Jadi, apa saja stimulus yang bisa ditangkap mata itu dikenalkan dengan berbagai versi, dengan berbagai macam bentuk yang bisa ditangkap oleh mata. Termasuk dia melihat wajah banyak orang, itu sebetulnya juga stimulus penglihatan. Oh, ayahnya mukanya begini, oh ibunya begini, oh kakaknya, oh neneknya, oh kakeknya, gitu ya. Ada ART di rumah misalnya. Nah, ini juga bisa menjadi stimulus untuk merangsang sensitivitas indera penglihatan. Kemudian auditori juga sama. Semakin anak mengenal banyak bunyi-bunyian, maka indera pendengarannya juga akan menjadi lebih sensitif. Sehingga kalau misalnya tadi Miss Andin sampaikan ada namanya menstimulasi untuk mencari suara yang sama dari kotak yang tertutup gitu. Nah, itu sebetulnya di tahap atasnya yang disebut dengan perseptual motor. Tapi pada tahap ini yang terpenting adalah telinganya ini dilatih untuk lebih sensitif. Caranya dengan diperkenalkan berbagai macam suara, berbagai macam melodi, intonasi suara baik tinggi dan rendah misalnya. Nah, itu perlu anak itu dilatih sensitivitas inderanya untuk auditori. Kemudian ada pencecap, indera pencecap. Nah, indera pencecap itu juga sebetulnya juga sama ya. Tidak hanya rasa tetapi juga ada yang disebut dengan pengenalan atau sensitivitas tekstur. Makanya terkadang ada beberapa klien saya waktu itu dia bermasalah pada organ bicaranya karena dia dikenalkan berbagai rasa, betul gitu. Tetapi ternyata tidak dikenalkan dengan berbagai macam tekstur. Jadi makannya sampai usia 3 tahun bubur gitu. Halus, tapi teksturnya dia nggak main tekstur. Nah, dia kemudian sensitivitas organ bicaranya menjadi berkurang. Itu salah satunya. Jadi nggak hanya rasa kalau pencecap, tetapi juga tekstur. Nah, kemudian peraba juga. Jadi mungkin kalau kita selama ini mengenal stimulasi indera peraba aja gitu ya, maksudnya tekstur yang bisa dipegang. Tetapi sebetulnya ketika bayi sentuhan gitu ya, pelukan, terus sentuhan kanan gitu ya. Anak dipijit. Tidak hanya sekedar tekstur saja yang bisa dipegang atau dirasakan oleh indera peraba, sentuhan, pelukan, ciuman gitu ya. Ketika disayang, dicium, merasakan kemudian perbedaan rasa, tekanan, itu juga stimulasi untuk indera peraba. Mungkin kalau yang 5 indera yang menangkap stimulus dari luar itu lebih mudah kita bayangkan gitu ya. Ini bisa distimulasi menggunakan apa, itu lebih mudah untuk dibayangkan dan dikira-kira mau diberikan apa. Tapi yang mungkin belum terlalu familiar itu ada yang disebut dengan indera vestibular. Ya, vestibular ini indera keseimbangan. Nah, kalau bayi 0 sampai 2 tahun tuh gimana caranya untuk menstimulasi indera vestibular, indera keseimbangannya? Nah, papa mama ketika bayi gitu ya, kita gendong sambil nari-nari, sambil joget-joget, itu tuh sebenarnya stimulasi loh untuk indera vestibularnya. Gitu ya. Jadi kalau bayi oke lah masih digendong, diayun-ayun. Nah, itu sebetulnya adalah stimulasi untuk indera vestibular. Nanti kalau papa mama sudah lebih berani ya, kakinya dipegang, kemudian kepalanya di bawah, dinaikkan, turunkan, itu juga salah satu stimulasi
vestibular. Tapi biasanya, aduh, Miss belum berani. Tapi nggak apa-apa, itu bisa dilakukan. Anak saya begitu, saya juga nggak berani pada usia di bawah 1 tahun. Baru mendekati 2 tahun, anak saya baru saya lakukan begitu. Jadi dipegang. Saya juga nggak berani sih, ayahnya lebih gede kan. Jadi dipegang kakinya, terus kepalanya di bawah, naik turun. Nah, itu stimulasi vestibular. Kemudian yang ekstrim lainnya, misalnya tadi ekstrim ya, di balik itu kan ekstrim. Yang ekstrim lainnya, nanti papahnya pegang kakinya, mamahnya pegang tangannya, kemudian diayunkan 1, 2, itu juga stimulasi untuk vestibular. Kita memberikan sensitivitas pada indera vestibularnya, gitu, supaya lebih sensitif. Tujuannya kenapa toh kok indera itu harus sensitif? Karena tugas dari indera itu mereka menangkap rangsang. Kalau mereka nggak sensitif, maka rangsangan yang ada di luar anak menjadi tidak peka. Kalau anak tidak peka, maka daya tangkapnya tidak akan maksimal. Daya tangkap itu kan semuanya ditangkap oleh indera. Mereka belajar menangkap dari indera. Kalau inderanya tidak sensitif, maka belajarnya basicnya ada di situ. Nah, kemudian selanjutnya proprioception. Itu juga tentang gerakan. Ini sebetulnya hampir sama. Stimulasi untuk vestibular dan proprioception itu juga hampir sama. Digendong gitu ya. Kondisi bergerak, anak merasakan pergerakan, kemudian bayi sedang tidur terus kakinya digerak-gerakkan naik turun gitu, tangan digerakkan, dibuat misalnya yuk tepuk tangan gitu, dia masih bayi tapi tangannya digerak-gerakkan, pegang kepala gitu ya, pegang kaki gitu. Tetapi kita yang menggerakkan, itu salah satu bentuk dari stimulasi proprioception. Jadi sensasi bahwa tubuh kita itu bergerak gitu. Jadi sensasi ini akan membantu kita nantinya. Sensasi yang ditangkap oleh proprioception itu sebetulnya akan membantu kita, orang, manusia, untuk dia bisa membayangkan pergerakannya di sebuah ruangan. Jadi kenapa kita tidak menabrak ketika berjalan? Karena kita punya proprioception. Jadi kalau proprioception-nya ini nggak sensitif, kadang ada anak gitu ya, atau misalnya orang dewasa, kalau jalan itu clumsy, gampang jatuh, kalau enggak tangannya tuh ada aja kena sesuatu dan menjatuhkan sesuatu. Saya ingatnya istilah bahasa Jawa, nanti saya harus translate. Jadi dia harus kalau jalan itu selalu kena jatuhin apa gitu ya. Nah itu proprioception ya, mungkin dulu kurang matang. Jadi proprioception itu adalah indera di dalam tubuh kita yang menangkap pergerakan kita, sensasi pergerakan. Itu yang bisa membuat kita nggak nabrak. Kita membayangkan bahwa kalau kita jalan lurus, kita nggak akan nabrak tembok nih. Nah, kita bayangin sensasi itu. Ya, agak susah ya dibayangkan, tapi itulah yang membuat kita nggak nabrak. Itu yang membuat kita bisa melewati pintu tanpa menabrak. Oh, pintunya ukurannya gini, saya berada di tengah, nggak nyenggol kanan, nggak nyenggol kiri, misalnya begitu. Jadi itulah yang menjadi dasar dari stimulasi yang harus ada di usia bayi 0 sampai 2 tahun, itu sensorinya itu harus dikuatkan. Lagi-lagi yang ingin saya tegaskan, sensori ini jadi pintu masuknya anak menerima rangsang dari luar. Nah, kalau belajar itu kan juga rangsangan ya dari luar, diajari menulis, itu rangsangan dari luar. Kalau dia nggak sensitif untuk merespon suara, misalnya apa yang harus ditulis? Oh, di pendengarannya nggak bisa. Atau misalnya dia tidak sensitif dari indera penglihatannya, disuruh menyalin, ya nggak bisa, karena indera penglihatannya tidak sensitif. Gitu. Atau misalnya diajari yang lebih kompleks lagi,
ketika SMA belajar tentang logaritma, ini lebih susah lagi. Ada simbol, ada apa gitu. Jadi sebetulnya efeknya nanti ke depan loh, papa mama. Gitu. Jadi sebetulnya nggak perlu sih buru-buru untuk melatih baca tulis. Yang terpenting di usia ini adalah menguatkan dulu nih. Gitu. Karena sebetulnya untuk sampai academic learning itu cuma di ujung, di pucuk itu, dan itu cuma sedikit. Basicnya yang harus oke di usia sampai 6 tahun. Golden age. Oke. Baik, itu untuk sensori. Sebetulnya ini di slide saya di bawah-bawah ini nanti ada. Nanti saya bagikan, bisa dibaca. Cuma saya kayaknya lebih nyaman untuk langsung melihat ke sini. Gitu. Nanti bisa dibaca lebih detail di slide saya di bawah. Oke, itu untuk sensori, sampai 2 tahun. Kemudian di usia selanjutnya, itu setelah sensornya ini, distimulasi, maka stimulasinya itu menjadi lebih berkembang lagi, yang perlu dikembangkan. Jadi nggak hanya untuk sensornya saja, tidak hanya untuk membuat indranya ini indranya ini sensitif, indranya ini menjadi lebih peka untuk dia mendapatkan rangsangan, tetapi juga kita melatih motoriknya, karena kan anak atau kita deh, individu itu kalau menerima rangsangan kan dia harus merespon. Respon itu membutuhkan yang disebut dengan motorik, baik itu motorik halus maupun motorik kasar. Bahkan kita bicara itu sebetulnya motorik, organ bicara kan, motor juga, pergerakan juga. Sehingga selain kita bisa menangkap rangsangan, berarti kan kita perlu untuk merespon. Sehingga tahap selanjutnya adalah melatih kesiapan anak merespon tantangan. Dengan mengembangkan aspek atau ranah sensori motorik. Gitu. Nah, di sini macam-macam, ada jadi merasakan atau mengenali bagian tubuh kanan dan kiri. Itu bagian di sensor motor. Kemudian postural, tubuhku tuh apa saja, yang di atas apa, yang di bawah apa, gitu ya. Kemudian pada tahap ini juga ada namanya tahap kematangan refleks. Jadi kalau di usia bayi itu ada ya, bayi itu kalau bobok, kalau tidur itu kagetan. Nah, pada usia ini harusnya di atas 2 tahun, kagetannya itu sudah mulai hilang. Wajar nggak ketika dia bayi kagetan? Itu wajar sekali. Itu sebetulnya menunjukkan bahwa refleksnya anak baik. Jadi kalau lagi bobok tiba-tiba kayak kaget gitu, tapi dia nggak bangun, itu sebetulnya menunjukkan perkembangan refleksnya baik. Dan refleks ini digunakan untuk merespon rangsang, melindungi anak dari bahaya. Ya, jadi kalau dia pegang api gitu ya itu kan dia harus refleks menarik tangannya. Kalau misalnya dia nggak punya refleks ya, dia pegang api, dia tahu itu sakit, tapi dia nggak tarik tangannya gitu. Nah, itu refleks itu melindungi diri anak dari bahaya. Gitu. Kemudian motor planning. Motor planning itu misalnya dia bisa ngerem larinya, itu contoh yang paling sederhana. Jadi kalau dia lihat tembok, dia lari, dia bisa tahu kalau dia harus berhenti. Nah, itu kan juga perlu juga untuk dilatih. Sehingga yang perlu dilatih pada tahap ini adalah anak diberikan kesempatan untuk bergerak. Melompat, tadi sensor-sensornya itu distimulasi, maka dia akan lebih mudah jalan mundur, meniti, melompat di trampol namanya, memanjat tangga gitu ya. Kalau di TK-TK itu kan ada yang puter gitu, ada yang meniti kecil tapi ada yang besar. Kemudian ayunan, gerakan-gerakan ini yang akan mematangkan
stimulasi yang sudah diberikan di tahap sensori. Jadi kalau sensori itu kan tadi cuma hanya mengenal, tetapi di sensor motor itu sensori itu kemudian dilengkapi dengan pergerakan. Jadi ketika dia merasakan sensor, terus anak bisa ketika tadi berlari, anak berlari, terus dia bisa berhenti. Motor planning itu sebetulnya pengembangan atau kematangan dari stimulasi pada proprioception. Jadi proprioception itu kan bicara tentang sensasi tubuh dia bergerak. Nah, motor planning itu sebetulnya adalah hasil dari kematangannya proprioception itu. Gitu. Jadi pada tahap ini yang terpenting pada sensori motori, biarkan anak-anak untuk mengeksplorasi geraknya, baik itu motorik halus dan motorik kasar. Di motorik kasar itu yang melibatkan otot besar, tadi yang saya sudah sampaikan, berlari, melompat, berjalan mundur, memanjat, apalagi meniti. Kompleks lagi. Jadi ada yang disebut dengan tahap perseptual motor. Pada tahap ini kita akan membantu anak, menstimulasi anak bisa menggabungkan stimulus-stimulus yang ditangkap oleh berbagai indera dan kemudian itu direspon. Contohnya gini. Misalnya di situ ada auditory language skill. Jadi stimulus yang didengar oleh indera auditori itu sebetulnya menghasilkan bahasa. Jadi anak belajar bahasa itu sebetulnya itu bentuk dari perseptual motor. Jadi kalau misalnya papa, mama, atau guru-guru di sekolah itu memperdengarkan dongeng, itu sebetulnya sedang menstimulasi auditory language skill. Jadi setelah indera pendengarannya itu ketika dia di masa sensori sistem itu dia lebih sensitif, maka akan lebih mudah anak belajar bahasa karena indera pendengarannya sudah sensitif. Kemudian ketika perseptual motor itu ada yang digabungkan, dia sensitif mendengar bahasa dan bisa menirukan. Menirukan itu adalah hasil dari sensori motor. Jadi perseptual itu nanti sudah menjadi gabungan-gabungan. Nah, sama dengan misalnya menulis. Untuk menulis butuh apa? Yaitu butuh yang disebut dengan eye-hand coordination. Mata dan tangan. Tangan distimulasinya di mana? Tangan distimulasinya di sensori motor. Gitu ya. Kemudian sensitivitas mata ketika dia harus menyalin, menulis, itu kita stimulasi pada tahap sensori sistem. Jadi memang sebetulnya untuk sampai pada kemampuan yang kompleks itu dibutuhkan stimulasi-stimulasi kecil dulu di bawahnya. Gitu. Kemudian ada visual spatial perception. Jadi bentuk dari stimulasi visual spatial perception itu adalah gampangnya adalah membuat gambar, main Lego, menyusun puzzle, itu juga melatih atau menstimulus visual spatial perception. Tuh. Kemudian attention center function, itu bicara tentang bagaimana anak belajar untuk memberikan konsentrasi pada sesuatu hal. Nah, ini didapatnya dari mana? Didapatnya dari
tadi stimulasi indera-inderanya, kemudian dia bisa memilih satu yang bisa dia berikan attention. Itu biasanya nanti perlu ada gabungan antara stimulasi indera-indera luar dengan indera yang di dalam. Jadi dia kontrol motor planning untuk dia bisa duduk tenang, nah itu juga dibutuhkan juga di attention center function. Gitu. Jadi pada tahap perseptual motor itu sebetulnya adalah gabungan dari itu merupakan kemampuan anak, keterampilan anak yang lebih kompleks setelah dia mendapatkan kematangan di bagian sensor sistem dan sensori motor, perkembangan sensori motoriknya. Jadi kalau misalnya anak bisa menggambar, nah menggambar itu sebetulnya sudah distimulasi dengan berbagai macam cara gitu. Artinya stimulasinya itu terdiri dari banyak hal. Tadi distimulasi motoriknya untuk gerakan tangannya, distimulasi penglihatannya untuk dia bisa mengenali berbagai macam bentuk. Kemudian distimulasi misalnya pendengarannya, misalnya dia mau gambar mobil, oh ternyata gambar mobil yang dia lihat di buku itu mobil, maka ketika dia menggambar, dia gambar mobil loh, nah itu kan kemampuan yang kompleks. Dan itu sebetulnya bukan, kalau misalnya mau dipetakan itu sebetulnya tidak sekedar oh anak bisa gambar mobil, tetapi sebetulnya proses di dalam dirinya itu macam-macam sekali, kompleks sekali, sebetulnya seperti itu. Nah, ketiga tahap tadi itu yang kemudian akan membuat anak lebih siap untuk belajar pada level yang itu yang disebut dengan stimulasi kognisi. Jadi kognisi itu ada yang disebut dengan daily living activities. Jadi anak-anak diajarkan untuk kemampuan sehari-harinya, dia membantu diri. Itu sebetulnya juga gabungan dari tadi kemampuan perseptual motor. Contohnya bantu mama untuk cuci piring. Nah itu kan sebetulnya proprioception-nya juga harus oke, dia penglihatannya juga harus oke, kemudian secara motor planning dia juga harus baik, kematangan refleksnya juga harus oke, kan gitu. Cuma satu loh itu, cuci piring. Ya kalau beberapa kemampuan itu tidak matang, dia nyuci piring pecah semua. Bukan karena dia tidak mau atau tidak bisa dan tidak mau belajar, tapi jangan-jangan memang secara kemampuan di dalam stimulasi kecil-kecil yang harusnya dia sudah diberikan dari masa bayi, dia belum matang. Gitu. Atau nyapu misalnya. Kita orang dewasa hanya melihat itu sebagai kegiatan menyapu. Tetapi kalau kemudian dia tidak vestibularnya tidak matang, proprioception-nya tidak matang, yang ada nyapunya kayak diorak-arik gitu. Kan kadang kita perlu membedakan antara anak tidak mau dengan memang dia belum matang. Nah, ini perlu dibedakan juga. Gitu. Kemudian behavior ini menjadi hal yang jauh lebih kompleks lagi. Bicara tentang problem solving, dia kalau misalnya jatuh lalu bagaimana? Nah, itu kan banyak hal yang kemudian perlu ditangkap. Dia menangkap perilaku orang lain kalau jatuh harus seperti apa. Untuk dia bisa memahami, meniru, nah itu kan juga butuh loh sensorinya ini distimulasi. Atau misalnya dia sedih, kemudian dia menenangkan diri. Itu perlu loh indranya itu merasakan, indranya itu menangkap bahwa ketika dia menangis itu capek. Sehingga dia punya sistem dirinya, sistem kepribadiannya itu kemudian cari cara supaya bagaimana saya tenang. Itu sebetulnya anak, semua orang itu sebetulnya punya sistem begitu. Nah kalau itu tidak distimulasi dari kecil, tidak diberikan modeling, maka
pengalaman-pengalaman itu tidak ditangkap oleh anak. Ternyata sudah diberikan pengalaman, tapi kok anak tidak sensitif. Oh, berarti jangan-jangan dalam proses sensorinya itu juga nggak matang, sehingga indera yang menjadi garda depan untuk menangkap sensor, menangkap stimulus dari lingkungannya itu nggak peka, nggak sensitif. Sudah dikasih contoh tetapi tidak sensitif untuk itu bisa masuk gitu ya. Nah, terus barulah itu sampai pada academic learning. Academic learning itu bisa macam-macam, sampai yang tadi contoh yang paling tinggi tadi Pak, yang tadi saya contohkan belajar logaritma itu ceritanya bisa macam-macam ya gitu. Jadi academic learning itu di atas. Tetapi yang perlu distimulasi di anak usia dini ya tadi sistem sensori, kemudian sensori motor, dan yang selanjutnya motorik. Oke, baik. Mungkin begitu, Miss Andin. Nanti slide-slide di bawahnya mungkin bisa dibagikan saja di situ. Seperti apa yang saya jelaskan, saya tuliskan juga di slide lembar. Bisa langsung diskusi saja. Iya. Nah, menghebohkan tadi ya. Jadi ya, dia menghebohkannya anak tidak mau belum tentu belum berarti kita harus bisa membedakan. Kita harus bisa membedakan antara anak tidak mau dengan anak yang kurang matang atau tidak matang, ya. Karena saya sebagai seorang guru itu sering dapat curhatan orang tua bahwa anak saya itu nggak mau begini, anak saya itu nggak mau begini nih, nggak mau begini nih. Nah, kadang memang judge orang tua di awal itu kan saya udah bilang nggak mau. Kemudian kita selalu bilang kita tarik ke belakang lagi dulu. Satu, cara ngajarnya dulu gimana. Kedua, itu dilakukan dengan senang hati atau tidak. Kita kan karena kita istilahnya berjauhan, jadi kita kan nggak bisa memahami anak itu satu ya, Miss. Jadi kita interviewnya kan ke orang tuanya. Nah, Miss, bisa nggak sih, Miss, ada pembedanya antara anak tidak mau dan anak belum matang? Karena saya tadi heboh nih di sini nih. Nah, karena ini pertanyaan yang umum nih buat orang tua. Selalu orang tua bilang nggak mau. Tapi ada konsep yang dilupakan orang tua bahwa anak belum matang sebenarnya di situ. Belum matangnya itu kan tadi meliputi beberapa sensori tadi kan ya, Miss ya. Nah, itu ada pembeda yang bisa kita jadikan acuan nggak bahwa ini anak yang belum matang, anak yang tidak mau karena memang nggak suka, atau anak ini tidak matang gitu, atau kurang matang lah belum ke akhirnya. Oke, baik. Pertanyaan pribadi. Iya. Oke, baik. Terima kasih Miss Adi pertanyaannya. Bagaimana membedakan antara mana yang belum matang dengan yang tidak mau? Oke, agak sulit. belum dijawab dengan agak sulit. Maksud saya memang perlu banyak yang dipetakan gitu ya. Pertama adalah tadi Miss Andin tracingnya sudah cukup baik, sudah baik gitu ya. Pertama mengajarinya seperti apa? Karena proses anak untuk belajar itu kan mereka memang butuh mood gitu. Dan yang kedua adalah namanya belajar anak itu kalau misalnya itu terjadi sekali, maka kan perlu dievaluasi itu hari itu dia sedang nggak mood atau seperti apa. Itu yang sederhana dulu. Nah, tapi kalau yang kemarin juga enggak mau, sebelum-sebelumnya enggak mau gitu. Nah, itu perlu dievaluasi pertama kali dia belajar itu yang terjadi apa. Gitu. Orang tua punya ekspektasi enggak waktu itu? Biasanya yang terjadi ketika orang tua punya ekspektasi tinggi apa? Biasanya. Ketika orang tua punya ekspektasi yang tinggi, tanpa sadar kita mempush anaknya. Iya. Yang penting biasanya masuk, akan menjadi masuk gitu kan. Iya. Nah, menjadi gemes. Nah, ketika menjadi gemes ada namanya transformasi energi negatif gitu. Nah, transformasi energi negatif ini kemudian juga mempengaruhi perilaku belajar pada anak pada awal. Sehingga yang awalnya tidak apa-apa, sebetulnya dia cuma ingin berproses, ya dia masih belum matang dan mau berproses, tetapi kemudian menjadi tidak ada penguatan untuk mencoba lagi. Karena ketika dia mencoba,
orang tua dia mencoba nggak bisa, orang tua sudah punya ekspektasi lalu gemes gitu kan. Maka ketika dia mencoba, analoginya adalah saya mencoba, saya dapat penguatan negatif, ya besok nggak mau lagi. Jadi prosesnya tidak bisa kemudian dipetakan hanya dilihat dia malesnya saat itu atau enggak, tetapi pasti harus ditarik ke belakang dulu gitu. Prosesnya dulu seperti apa? Kecuali kalau itu hanya biasanya mau kok sekarang enggak mau gitu. Nah, itu kan sebetulnya juga bisa dipetakan lagi. Oh, mungkin capek, mungkin sakit gitu ya, mungkin sedang tidak mood misalnya. Nah, gitu. Kemudian apa lagi? Oh, tips mungkin. Ada tips lagi untuk kita bisa anak gitu. Kita mengenali anak. Kapan dia moodnya positif, kapan moodnya tidak baik misalnya. Sebetulnya kita bisa dengan cara adalah memolakan dulu hidupnya. Memolakan hidupnya anak. Memolakan hidup anak itu adalah misalnya pola tidurnya, pola makannya itu jelas. Sehingga kalau misalnya pola itu sudah ada pattern-nya, sudah ada polanya, ketika kemudian ada sesuatu yang tidak sesuai pola, kita bisa mengenali salahnya ada di mana. Iya. Tapi kalau misalnya nggak ada pola, betul. Kalau kita nggak ada mengenali anak, gitu. Biasanya jam segini nggak rewel nih, misalnya gitu. Misalnya. Jadi biasanya dari kecil kita perlu pola. Bisa tidur nih, gitu. Tidur dan makan itu adalah pola. Nggak ada anak tidak bisa tidur. Kali pola. Itu dipolakan. Iya, itu, jadi Miss. Pola yang salah yang mempengaruhi semuanya ya, Miss ya. Dari pola kita bicara sama anak, pola kita sentuhan ke anak, itu kan juga semuanya ada polanya. Karena sama lah seperti murid-murid saya itu pokoknya mengatakan saya adalah guru paling galak. Kenapa? Karena suara saya gede, muka saya kayak poluan gitu ya. Jadi karena sudah terstruktur seperti itu, jadi anak-anak kalau sama saya itu bisa diam semua. Nah, itu Bunda itu salah satu contoh pola. Namun begitu kita bicara atau kita mulai berkomunikasi dengan anak nggak ada yang takut dengan saya lagi, karena istilahnya mereka tahu bahwa polanya Miss Adil adalah yang memang mengkeras istilahnya begini. Tapi ketika kita udah mulai belajar, ternyata mereka menemukan pola bahwa Miss Adilnya bukan begini. Itu sama kayak ini ya Miss ya. Ketika orang tua memberi belajar sama anaknya nih. Merespon perilaku anak. Iya, dengan kita nadanya yang dengan itu anak kita kan udah paham kan ya. Aduh, salah nih aku. Dimarahin mamanya aku. Nah, jadi kita tetap harus memulai yang baik ya, Miss ya. Iya, ada yang mengerikan ini di sini adalah transformasi energi negatif. Aduh, ini sangat bisa jadi cerita. Ya, menyeramkan ya. Nah, saya masuk ke pertanyaan ya, Miss ya. Ini Miss ada pertanyaan. Ya. Ada yang tanya nih, Miss, anak saya itu gigitan. Bagaimana solusinya? Usia sekarang 3 tahun 6 bulan. Ini Miss, ini sekalian aja Miss. Ada anak yang gigit dengan barang-barang bekas dia. Jadi misalnya kayak dia minum susu baru separuh, itu dia udah nggak mau minum lagi. Terus misalnya kayak makan makanan lembek, itu dia juga nggak mau. Terus kalau misalnya lagi makan nih, anaknya lagi makan atau lagi minum, kemudian ada orang kentut atau ada yang dia bisa langsung gitu loh, gitu, nah kayak gitu. Terus misalnya pakai pampers atau pegang pampers, itu misalnya dia harus menurunkan, itu dia kayak jijik gitu loh. Jadi dia kayak sensitivitasnya di entah indera perabanya atau pembaunya, itu saya nggak tahu. Itu benar-benar yang kayak sensitif banget gitu, Miss. Nah, itu gimana solusinya untuk anak-anak yang jijikan hampir di semua inderanya? Saya gitu misalnya. Dibiasakan. Ya, tetap dibiasakannya gimana misalnya? Bolehkah kita paksakan dibiasakan dengan ini yang sering terjadi gini,
Misal nih kita bikin Play-Doh, kayak tadi lah bikin telepon, pakai tepung sama air. Ada kan anak yang kayak murid kita dulu kan, sampai nangis gitu kan. Akhirnya kita toel itu. Apakah cara seperti itu bisa dipakai di kasus anak yang sensitif atau gimana misalnya? Bisa, Miss. Tapi bisanya ini adalah pembiasaannya ini tidak kemudian dipaksa, tetapi kita pakai media yang paling bisa ditoleransi terlebih dahulu. Contohnya gimana, Miss? Misalnya dia tepung dia belum bisa nih, ya udah pakai tepung kering dulu. Bertahap ya. Dia main tepung kering, tapi tetap tekstur. Tapi dia perlu untuk apa? Bikin indera perabanya misalnya itu lebih terbiasa. Gitu. Tepung kering, kemudian nanti pakai air sedikit, jadi nggak langsung gitu. Jadi bagian mana yang dia bisa, tahap mana yang dia bisa yang bisa dia pegang dulu. Gitu. Okay. Misalnya dia jalan di atas kerikil dia nggak bisa, main pasir bisa nggak? Oh main pasir masih bisa, ya itu dilakukan dulu. Ketika dia main pasir, oke, masukkan nanti kerikil misalnya. Atau misalnya dia tepung belum bisa, tetapi dia jelly bisa. Oh gitu. Pakai itu dulu. Jelly. Jadi tetap ada pembiasaan, tetapi kita pilih media mana yang dia bisa toleransi dulu. Oh gitu. Gitu. Nah kalau kayak misalnya kalau apalagi ya, makan. Contohnya pakai makan misalnya, dia nggak bisa tepung, dia bisa nggak makan pakai tangan misalnya? Dia makan pakai tangan itu kan ada basah misalnya, lengket nasi misalnya, itu juga bisa juga. Dia bisa toleransi itu nggak? Nggak harus langsung pada media yang dia paling jijik, tetapi justru mencari media yang paling dia bisa toleransi dulu. Oh gitu. Baru kemudian nanti bertahap. Nah kalau yang kayak tadi Miss, kalau misalnya susu dia udah nggak mau lagi, kemudian bersih nih, ada ingusnya, dia nggak mau buang tisunya Miss, soalnya jijik itu tadi loh. Jadi bekasnya dia itu nggak mau lagi pegang karena dia merasa jijik. Itu indikasinya gimana dan solusinya gimana kalau udah yang sampai seperti itu? Apakah itu karena memang sensitif atau memang itu tadi nggak mau aja pegang-pegang yang kayak gitu? Banyak faktornya itu. Jadi bisa jadi dia memang jijian itu tadi, atau terlalu sensitif, atau justru dia mempelajari perilaku itu. Oh, maksudnya gimana nih, Miss? Mempelajari perilaku itu? Ya, dia misalnya bersin, saya nggak pernah dia modeling seseorang misalnya. Nah, ketika dia jijik, dia nggak perlu buang tisunya. Dan dia mendapat penguatan ketika dia nggak buang tisunya, diperbolehkan. Oh, gitu. Nah, ini kan perilaku yang dipelajari juga. Ini perlu dipetakan juga. Gitu. Nah, artinya begini. Tapi kalau memang dia beneran jijik, terus bagaimana? Kan gitu pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya begitu. Ya, bertahap lagi. Ya, yuk ditemani mungkin buang sampahnya. Adik pegang tisu yang ujung sana ya. Mama pegang ujung yang sini. Bareng-bareng yuk kita buang bersama. Misalnya. Gitu. Jadi kenapa? Karena ini kotor. Oh, tisunya kotor ya? Adik jijik ya karena tisunya kotor. Mama ambilkan satu tisu lagi, tisu kotornya kita bungkus ya. Caranya berbagai cara ya, Miss ya. Trik. Jadi trik. Tetap orang tua harus lebih pintar dari anak. Itu dipegang gitu. Bukan untuk kita menggurui anak, bukan ya, tetapi kita perlu cari cara untuk bagaimana anak itu bisa berkembang jauh lebih optimal. Gitu. Jadi ya kita lihat sebetulnya problemnya kan bisa terlihat di mana gitu. Kalau dia misalnya jijik, oke, mama masukkan plastik ya, nanti dibuang ya. Nah, ini kan kelihatan nanti.
Harusnya dia problemnya ada di mana nih? Oh iya. Jijinya atau nggak maunya atau perilaku? Ya, wah. Kemudian sikap orang tua nanti perlu koreksi yang mana, akan bagaimana? Gitu. Oh, Masya Allah. Ini Miss, pertanyaan kedua. Kalau misal sudah terlanjur kurang sensoris saat bayi, apa bisa diperbaiki di umur 5 tahun? Anak saya kebetulan kalau jalan itu memang seperti nggak lihat, jadi suka nabrak-nabrak. Gimana Miss, bisa nggak diperbaiki di saat anak sudah usianya 5 tahun? Bisa. Caranya Miss? Bisa, tetapi memang bisa, tetapi memang tidak secepat ketika itu distimulasi pada usianya, tadi usia bayi itu tadi. Tetapi bisa. Caranya kalau ini usia 5 tahun, main ayunan gitu ya, bisa. Kemudian pakai brain gym biasanya. Ya, untuk cari aja di YouTube itu gerakan brain gym untuk anak, terutama yang gerakan silang. Artinya gerakan organ geraknya itu melewati lateral otak kanan kiri. Gitu. Contoh satu Miss. Contoh satu lah Miss. Bikin angka 8 tidur. Nah, ini yang paling gampang bisa dilakukan ketika duduk maksud saya. Jadi bikin angka ini tangannya di depan begini, kemudian bikin angka 8 tidur. Ini kan melewati lateral. Oh, gitu. Atau tak kayak gerakan olahraga gitu ya. Tangan kanan kita pegang paha kiri. Sambil jalan di tempat gitu misalnya. Tuh. Susah juga loh ya. Susah loh. Itu kalau yang problem di proprioceptiknya susah loh. Itu nanti kalau itu sudah oke, bisa ke belakang. Tangan kanan pegang kaki kiri tapi ke belakang. Itu juga bisa. Itu bisa juga untuk stimulasi. Atau saya beberapa hari materinya ini jadi agak bingung. Saya pernah menyampaikan ini di sekolah lain. Merangkak merayap. Ya. Jadi dulu saya pernah menyampaikan sudah 7 tahun itu ya merangkak merayap itu juga bisa kemudian membantu ke situ. Nah, cuma kadang kalau yang ini kalau jalan suka nabrak-nabrak dan itu karena artinya untuk jalan nabrak-nabrak itu juga kita lihat struktur kakinya juga. Itu kan perlu dicek juga. Maksudnya kalau dia nggak permasalahan berarti memang dari kondisi indera itu tadi proprioceptiknya itu yang kurang sensitif. Tapi kan ada juga yang dia jatuh sering nabrak karena postural tubuhnya itu memang tidak seimbang misalnya, atau jalannya ada yang salah. Kayak kalau anak saya itu kenapa dia suka jatuh tuh, ternyata dia kalau jalan tuh suka kakinya ditekuk gitu. Gitu. Nah, itu kan ini kaki ya, itu kaki. Atau juga ada juga kondisi begini ini juga bawaan. Oh, bisa bawaan juga ya? Iya, bisa, ya. Oh. Ayahnya, ibunya ada nggak kalau jalan nabrak-nabrak? Atau kalau jalan mesti nyenggol jatuh gitu. Itu biasanya juga akan turun. Itu bisa diminimalkan tadi dengan stimulasi. Berarti kita ulangi lagi dengan stimulasi itu tadi yang misalnya ya. Betul. Nah, ada lagi Miss pertanyaan. Anak saya sensitif sekali dengan suara. Positifnya anak saya cukup mudah menghafal surat-surat pendek, jadi surat-surat di Al-Quran gitu Miss dan lagu anak. Ya. Tapi kalau mendengar suara, mungkin di luar rumah atau suara apa, padahal lagi baca buku atau aktivitas langsung fokusnya hilang. Anaknya langsung lari. Itu bagaimana besok kalau sekolah bersama teman-teman di sekolah ya Miss? Anak saya usia 3 tahun 7 bulan. Oke, baik. Sama seperti yang tadi Cici dari Indra Praba, itu juga perlu juga untuk dibiasakan. Tapi bertahap gitu ya, nggak langsung dibawa ke
tempat yang sangat ramai gitu. Tetapi perlu diajak bertahap untuk itu berada pada lingkungan yang sedikit lebih ramai gitu ya. Stimulus suaranya banyak begitu. Anak perlu belajar itu. Itu sebetulnya itu untuk menstimulasi tadi attention-nya. Fokusnya ya, iya benar-benar. Fokusnya. Jadi nanti ada yang namanya di perseptual motor itu ada bagian attention center function. Nah, itu perlu juga distimulasi dengan cara memberikan banyak stimulus yang berbeda dan banyak. Sehingga nanti attention-nya itu akan terlatih memilih. Benar, ya. Yang dia berikan yang dia akan berikan perhatian. Perhatian, ya. Beberapa anak itu perlu dilatih. Ini sama kayak anak kita yang ada di sekolah ya, Miss ya. Mau serame apapun, dia masih konsen. Tapi begitu ada sesuatu yang misalnya di otaknya dia udah di-setting bahwa ini yang bagus, dia akan langsung kabur. Betul sekali. Jadi itu salah satu tadi perceptual attention. Tetap harus dibiasakan ya. Nih, karena saya gampang ke distraksi, Miss. Karena lagi belajar, Miss. Itu termasuk dalam sensori gitu-gitu nggak, Miss? Tapi lihat-lihat juga, kalau misalnya dia usianya masih usia dini, ya wajar sekali dia terdistrak. Benar. Makanya tadi pembiasaannya harus bertahap. Responnya jangan terlalu banyak. Distraksinya juga jangan terlalu banyak juga. Terutama kalau misalnya kita sudah kenal nih, anaknya nggak bisa sensitifnya di auditori, maka kan yang bertahap adalah stimulus auditori. Tapi ada juga yang sensitifnya adalah visual, maka ya bertahapnya adalah stimulus visual. Jangan belajar di tempat yang mungkin banyak warna, banyak gambar, banyak bentuk. Nah itu ya harus ke sana nantinya supaya dia bisa tadi memilih atensi itu. Tetapi ya itu tadi kan nggak bisa langsung. Gitu. Anak kan perlu belajar juga untuk memilih. Bertahap ya, Bertahap, Bunda. Kita jangan nafsu banget ya, Miss ya. Miss mau bertanya, bagaimana mengetahui anak kurang terstimulasi sensori? Apa harus di-screening terlebih dahulu? Pertanyaannya. Bagaimana kita mengetahui anak itu belum matang gitu ya secara sensorinya? Sensorinya. Oke. Nggak harus screening sebetulnya, tetapi tadi kasus-kasus yang tadi disampaikan bahwa terlalu jijik gitu ya, atau tidak peka begitu, itu sebetulnya sudah menunjukkan bahwa bagian-bagian sensorinya itu belum banyak distimulasi dulunya gitu. Benar. Jadi belum matang itu sebetulnya bentuknya bisa seperti itu, sehingga ketika itu kita lihat di usia yang lebih besar itu nggak ada salahnya kok itu kemudian nanti dibantu lagi untuk diberikan stimulasi. Mungkin bentuknya berbeda gitu ya. Anaknya nggak sensitif dari sisi auditorinya misalnya, bukan dia nggak dengar ya, tetapi dia akan lebih mudah merespon sesuatu yang visual misalnya. Ya kalau udah gede nggak bisa kemudian kita pakai icik-icik gitu ya. Apa sih icik-icik? Saya kadang bingung. Pakai icik-icik gitu ya, nggak bisa gitu ya. Yang kita bisa lakukan, ya kita perdengarkan berbagai macam melodi. Misalnya, melodinya kan bisa macam-macam, bisa musik, bisa alat musik misalnya. Ritmis, intonasi suara tinggi, rendah misalnya. Itu bisa juga untuk menstimulasi. Jadi nggak harus ketika dia sudah agak besar gitu, sudah SD, sudah enggak mau namanya mainan. Dia icik-icik ya, sudah enggak penting buat mereka. Tapi kita bisa modifikasi gitu. Nah, dengarkan murotal aja Bunda. Murotal itu bagus sekali dari intonasinya, ada nada-nadanya juga, panjang tinggi rendahnya, panjang tinggi rendah, modulasi. Iya, bagus sekali. Miss, ini ada lagi pertanyaan. Anak usia 4 tahun 4 bulan, kalau dipanggil nggak pernah nyaut, tapi dia surat-surat hafal. Jadi istilahnya antara memori dengan ini ya, Miss ya. Terus gimana stimulasi apa yang
harus dipakai agar anak ini kalau dipanggil langsung nengok dan nyaut. Alhamdulillah dia kalau punya anak seperti ini. Oke, berarti mama papahnya harus ngalah dulu. Ngawahnya adalah ketika panggil, jangan sekedar panggil. Jangan-jangan memang bukan sensitif auditori nih. Jangan-jangan anaknya kinestetik. Jadi kalau dipanggil perlu saya mau bilang dikeplak, perlu disentuh gitu ya. Sehingga dia ngeh gitu ya. Sehingga dia ngeh kalau orang di sekitarnya itu sedang memanggil dia. Gitu. Jadi pembiasaannya dengan seperti itu. Jadi suara plus sentuhan. Iya, benar. Iya, ini kasus ada di kelas kita ya, Miss. Jadi dia anak kinestetik. Kalau Miss Andin panggil mau 1000 kali, mau suara panjang pendek itu nggak pernah didengar, Bunda. Tapi kalau kita begitu jalan, nikah, itu langsung, ya Miss, aduh. Ya. Dan ketika sudah tahu caranya masuk, kemudian memorinya juga baik. Iya. Nah, sekali lagi kita belajar lagi ya, gimana karakter anak, bagaimana kita bisa membersamai anak kalau kita tuh nggak tahu karakter, kita nggak tahu tipenya seperti apa, gitu ya Miss ya. Jadi membersamai itu berarti kita harus memahami anaknya ini gitu loh, ya nggak sih Miss? Ya. Nah, gitu ya Bunda ya. Saya juga mau loh punya anak yang dipanggil langsung nengok. Karena anak saya juga kinestetik. Kita bersama. Ya, aduh. Nah, ini ada lagi Miss, kalau misalnya alat-alat sensori itu seperti kayak di sekolah kita itu Miss yang ada tangga-tangga itu, kalau misalnya di alat-alat lapis itu belinya di mana sih? Saya kurang tahu sebetulnya beli di mana biasanya. Mungkin sebetulnya Miss Andin lebih tahu. Saya sih nggak ada. Saya kurang tahu. Ada kalau dulu pusat terapi itu belinya di Malang, tapi saya agak lupa namanya apa. Itu cukup lengkap. Saya agak lupa. G-Shop apa ya di Instagram. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ingat dulu belinya di situ. G-Shop gitu tulisannya. Memang itu alat-alat terapi. Ada yang kasar, artinya tangga-tangga begitu, tetapi ada juga yang untuk motorik halusnya juga ada. Gitu. Tapi kalau yang gimana Miss? Speknya itu udah ada aturannya ya Miss, kita nggak bisa yang asal-asalan, misalnya kita beli. Biasanya begitu, biasanya begitu. Tapi untuk tempat lain saya kurang tahu. Gitu. Tapi mungkin kalau searching di internet mungkin banyak kali ya. Iya, nah ini tadi sudah dijawab ya. Ini ada. Nah, ini ada lagi, coba. Anak usia 4 tahun 1 bulan dan 20 bulan. Kalau ada suara yang terlalu berisik, misal suara mesin bor, blender dan lain-lain, bilangnya takut. Bagaimana cara mengatasinya, Miss? Sama ya, artinya sebetulnya takut itu dipelajari. Respon anak takut itu dipelajari gitu. Sehingga bagaimana kita merespon ketakutannya ini gitu. Kita kita memang mendukung ketakutannya atau kita memberikan kenyamanan sehingga dia berani untuk mendekat dengan ketakutan, sumber takutnya itu tadi. Lagi-lagi soal pembiasaan. Pembiasaan itu perlu dalam proses pembiasaan itu perlu penguatan. Penguatan itu ya yang menjadi tugas dari orang tua untuk ketika dia sudah berani, nah kita merespon keberaniannya, bukan merespon ketakutannya. Kan kadang malah justru ketakutannya ini yang direspon gitu. Takutnya. Jangan tambah, atau kita malah menunjukkan ekspresi takut. Yang nunjukin takut lah. Itu dipelajari kok. Iya, anak itu pembelajar sejati ya Bunda. Iya, betul. Termasuk kalau sensorinya sudah distimulus dengan sangat baik, maka orang tua tugasnya yang selanjutnya adalah untuk menjaga sekali modeling gitu ya, menjadi model yang karena sensorinya sudah bagus, nanti dia akan lebih
peka sekali terhadap satu model tertentu. Benar sekali. Miss, anak saya usia 3 tahun 10 bulan. Sejauh ini untuk mewarnai sering suka-suka dia. Jadi sering keluar area. Apakah ini wajar atau perlu distimulasi? Apakah ada efeknya? 3 tahun 10 bulan ya? Wajar, masih sangat wajar. Dia coret-coret itu sudah sangat baik di usia ini. Tidak apa-apa, nanti berkembangnya usia, nanti baru kemudian diarahkan untuk menjadi lebih terarah ketika mewarnai. Tetapi tugas perkembangan di usia 3 tahun itu hanya coret-coret kok, ya, bukan mewarnai di dalam garis. Bener, Miss. Ya, Miss. Nah, ini kembali lagi ke ekspektasi ya, Miss. Betul. Nah, ketika anak usia 3 tahun kita ekspektasikan bahwa untuk mewarna harus di dalam, harus rapi, harus terstruktur dan lain sebagainya. Bukan tidak mungkin transformasi energi negatif orang tua masuk ke anak, ya nggak, Miss? Iya, betul. Iya. Ayo Bunda, kita buka mata hati kita untuk menerima bahwa usia yang masih sangat dini ini, ayolah, kita tidak, Miss? Kita jangan, saya kadang itu terjun kalau ngomong ini. Karena saya mungkin sebagai seorang guru yang punya banyak orang tua yang selalu mengedepankan bahwa anak saya belum bisa mewarna, belum bisa menulis dengan rapi, belum bisa, pokoknya itu selalu belum bisa gitu loh. Padahal anaknya masuk usianya 3 tahun, usianya 5 tahun. Jadi ada rasa di dalam batin seorang pendidik ini yang, Ibu, jangan dulu, Bu. Bukan, saya tidak mendukung untuk calitung, bukan. Saya mendukung untuk calitung diri. Saya mendukung. Tapi ramah anak gitu loh, Miss, ya. Karena kan ramahnya cara orang tua dengan ya, kita bilang bahwa ini adalah fun activity. Enaknya nggak fun, kita bilangnya ini fun activity. Nah, itu nanti kita bisa transformasi energi negatif ke aduh, serem banget ya, Miss, ya. Aduh, saya juga serem nih kayak ini. Miss, bagaimana stimulasi yang dilakukan agar anak bisa mengelola emosi dengan baik saat dia marah? Nah, tipsnya nggak, Miss? Mengelola emosi. Anak diberikan kesempatan untuk merasakan emosi. Caranya, Miss? Pernah nggak kita kadang lupa bahwa untuk mengajarkan anak mengidentifikasi emosinya. Kita lupa untuk mengajarkan anak mengidentifikasi emosinya. Tetapi kita menuntut anak untuk bisa mengendalikan emosinya. Benar. Itu kadang kita kelupaan ada di situ gitu. Seperti contoh apa tuh mengidentifikasi gitu ya? Bagaimana kita mengajari anak mengidentifikasi? Sebetulnya di usia 2-3 tahun itu sudah bisa. Contohnya ketika dia nangis aja. Ya dia nangis, mau minta susu, nggak ada, atau susunya habis. Atau dia minta mainan misalnya. Terus pernah nggak kemudian kita lakukan nggak untuk kemudian kita tanya, kenapa kok menangis gitu? Oh nggak dapat mainan ya, mainannya habis yang di toko. Adik sedih ya, adik kecewa ya. Pernah nggak itu dilakukan? Jadi tahap pertama untuk kita bisa mengajarkan anak mengelola emosinya yaitu pertama kali kita perlu mengajarkan anak, memberikan pengalaman untuk anak untuk dia bisa identifikasi emosinya apa. Itu kalau misalnya ketika dia ada kejadian gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada kejadian, pola parenting kita itu kan sekarang dimudahkan sekali ya. Kenapa saya bilang begitu? Pola asuh kita sekarang dekat ya namanya dengan gadget gitu. Kalau selama ini beberapa orang tua bertanya, Bu, bisa nggak melepaskan anak dari gadget? Pada saat ini sebetulnya kita nggak bisa lepaskan anak dari gadget gitu, tetapi kita bisa kontrol. Nah, sebetulnya lewat internet ini kita juga bisa cari banyak hal gitu. Misalnya lagu yang mengadarkan emosi, itu akan lebih mudah tertangkap loh untuk anak. Oh, itu kenapa sih dia happy gitu? Oh, karena happy dibelikan jus gitu oleh mamahnya misalnya. Oh, kenapa dia sedih?
Oh, karena mainannya hilang. Nah, kemudian itu diajak dialog anak. Kalau adik sedih kapan? Oh, waktu mamah kerja. Nah, ini proses awalnya itu harus identifikasi dulu. Karena bagaimana dia bisa mengelola kalau dia nggak tahu apa yang dia rasakan. Benar, gitu. benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkadang kebanyakan ketika anak mengalami emosi yang negatif, yang terjadi apa? Diputus emosi negatifnya. Benar banget. Ya, dengan cara apa? Yuk, main yang lain yuk. Iya, benar. Ya. Nah, pada saat itu anak tidak punya kesempatan untuk merasakan tidak enaknya emosi negatif. Benar. Sehingga anak nggak punya kesempatan untuk belajar mengelola emosinya. Nah, di sini tipsnya apa? Tipsnya adalah memanjangkan usus sepanjang-panjangnya. Sabarannya yang harus panjang. Saya selalu sabar? Enggak, saya lebih sering nggak sabarnya kayaknya saya. Tetapi terkadang adalah, ya ketika dia menangis, ketika dia marah, ya berikan dia untuk marah. Ya. Gitu. Sudah marah, selesai. Kalau sudah selesai marahnya nanti ngomong ya sama ibu gitu. Itu yang beberapa kali saya sampaikan ke anak saya. Jadi ketika dia memang sudah selesai marahnya, dia akan datang ke saya. Benar. Ya. Cuma ya tadi ketika itu diajarkan, usus kita memang sungguh harus panjang. Karena kan mereka belum tahu caranya untuk mengelola emosi, jadi taunya dia akan menangis. Benar. Gitu. Ya. Jadi memberikan pengalaman. Mereka akan merasakan kok tidak nyamannya menangis gitu. Capek. Betul, capek. Iya. Oh, ternyata ketika aku tidak menangis semuanya selesai kok. Nah, mereka perlu belajar hal-hal begitu. Benar. Itu terjadi sama anak saya sendiri. Kalau misalnya dia lagi marah, saya cuma bilang, ya udah marah dulu. Dia tunggu di depannya. Begitu dia udah marah-marah, dia bilang sama saya, "Mah, aku marah-marah gak direspon, badan aku udah capek." Iya, betul. Ya itu rasanya. Sama kita bisa membiasakan untuk misalnya menanyakan kepada anak ya, kita mau ini nih, mau melakukan ini, menurut adik gimana, menurut kakak gimana, gitu. Jadi kita jangan asal yang kita ngasihnya bak-bak, tapi kita tanya sama anak bahwa ini tuh enak gak sih, gitu. Mencoba untuk menjadi orang tua yang tidak egois. Aduh, bijaksana sekali hari ini. Bijaksini ya. Bijaksana. Ini ada lagi, coba saya cari rangkum dulu. Si anak ini tidak mau menjawab sesuatu dan dia harus mendengarkan dulu atau menunggu jawaban dari ibunya dulu baru dia berani jawab. Jadi misalnya ini angka berapa misalnya, anak itu sebenarnya tahu, tapi dia nggak akan mau jawab sebelum ibunya bilang 5, nanti anaknya membel 5. Nah, ini mau menjawab sendiri kalau ditanya. Usia 2 tahun nih, kayaknya usia 2-3 tahun lah. Usia 2-3 tahun. Oke, baik. Anak ini perlu belajar pada situasi yang nyaman untuk dia. Saya nggak tahu membayangkannya apa namanya. Bagaimana dia proses belajar sebelumnya, saya belum bisa membayangkan hal ini. Tetapi yang jelas kalau usia 2 tahun, kemudian dia belum percaya diri, maka yuk coba orang tua juga perlu untuk melihat proses di belakang, apakah peran orang tua itu cukup besar begitu pada anak. Jadi kesempatan anak untuk kemudian mengalami keberhasilan itu minimal. Nah, kalau misalnya itu yang terjadi, maka saya tidak menyalahkan. Artinya terkadang memang orang tua bentuk kasih sayangnya kemudian membantu begitu ya. Jadi sebetulnya tidak hanya dalam proses menjawab pertanyaan saja, tetapi kita lihat kesehariannya itu bagaimana peran orang tua terhadap si anak. Anak punya nggak kesempatan untuk
anak punya nggak kesempatan untuk mengalami berhasil sendiri begitu. Karena usia 2 tahun, 3 tahun itu sebetulnya kalau dilihat dari usia perkembangannya itu ada keinginan untuk melakukan apa-apa sendiri. Gitu. Dari perkembangan sosio emosinya pada tahap itu tahap anak itu apa-apa mau sendiri, mau nggak tidak sempurna melakukannya, tetapi pada tahap itu biasanya anak-anak itu butuh untuk melakukan sendiri. Nah, sehingga ini perlu dievaluasi bagaimana misalnya orang tua atau pengasuh, atau misalnya adakah pengasuh lain di rumah yang tidak konsisten, yang berbeda cara misalnya. Sehingga itu tadi, anak tidak punya kesempatan untuk mengalami keberhasilan melakukan sendiri. Nah, itu yang perlu diberikan kesempatan. Nah, bagaimana cara memberikan kesempatannya ya tadi, perlu dievaluasi dulu awalnya, sehingga itu bisa diminimalkan. Jadi kalau misalnya ada pengasuh beberapa di rumah, itu ada nenek, ada orang tua misalnya, itu kan ada 2 pengasuh nih. Nah, orang tua aja kan ada ayah, ada ibu. Nah, ini sama nggak? Konsisten nggak caranya? Tuh, misalnya. Ini perlu dievaluasi. Kalau ini nggak konsisten, maka ini perlu dikonsistenkan. Caranya mau seperti apa? Oh, misalnya anak diberikan kesempatan melakukan hal-hal sendiri dulu, gitu ya. Misalnya makan sendiri, taruh apa namanya, Oh, sebentar. Sepertinya Miss Alin terputus. Miss Alin ya. Bentar ya, Bunda. Coba saya hubungi Miss Alin. Bentar. halo, saya sudah masuk kah? Oh, sudah, Miss. Iya, tiba-tiba menghilang. Iya, kok tiba-tiba keputus. Iya, tiba-tiba menghilang. Nah, gitu. Jadi ya balik lagi, jadi kalau sudah dievaluasi, ya nanti baru itu yang dikonsistenkan. Jadi anak perlu perlu kesempatan untuk dia bisa merasakan berhasil melakukan sendiri. Gitu. Berarti kita coba lagi ya. Iya. Karena perilaku anak itu nggak terbentuk sehari 2 hari. Benar banget. Maka untuk kemudian kita mencari cara yang tepat, ya kita perlu menganalisa yang sudah terjadi pola sebelumnya seperti apa, dan itu harus dipulakan kembali, dan itu tidak mudah dan tidak cepat. Benar. Nah, Miss Alin, kalau misalnya ada anak yang jijik sama pupnya sendiri, sampai dia nggak mau pup di kamar mandi, mungkin karena kalau pup di kamar mandi mungkin lihat pupnya gitu kan ya. Itu pupnya di mana ya ini? Di popok biasanya. Mungkin ya. Jadi pertanyaan gitu sih, pokoknya jijik sama pupnya sendiri sehingga nggak mau lagi pup di kamar mandi. Gimana Miss, itu apa masalahnya? Nggak tahu. Terlalu ya balik lagi, itu tetapnya harus dievaluasi. Iya. Bisa tadi jijikan memang asli jijik. Ya. Proses awalnya bagaimana bisa dia? Ya betul. Tapi memang ya balik lagi itu bisa dibiasakan, misalnya, oke, tetap di kamar mandi ya, tetapi merem misalnya, atau bawa buku ya, supaya nanti kamu nggak usah lihat, kamu baca buku aja misalnya. Jadi ya akhirnya yang menjadi alasan dari anak itu yang kita perlu jembatani gitu. Nah, dibalik lagi orang tua harus lebih cerdas dari anak gitu. Kemudian kita cari solusi untuk kesulitan yang mereka miliki gitu. Kesulitannya apa? Jijiknya karena apa? Jijiknya karena bau. Oh, kalau jijiknya karena bau, misalnya
perlu cari banyak modifikasi gitu. Nah, untuk kita ketemu cara modifikasinya seperti apa? Ya kita komunikasi dengan anak, kita tanyakan. Nah, itu tadi apa namanya? Cadangan ususnya harus paham memang. Gitu. Karena kadang anak bisa jawab. Jadi perlu dicari modifikasinya dan perlu dibiasakan dengan dicari modifikasinya. Miss, kalau untuk melatih anak bisa fokus dalam satu kegiatan gimana, Miss? Umur berapa? Umur 45, 56, 67, 23, 34. Karena beda-beda ya, Miss ya. Nah, usia segitu tuh 5 menit mereka berada pada satu kegiatan sudah baik sekali, 5-10 menit. Memang tahapnya memang masih segitu gitu. Jadi ya karena konsentrasi itu kan sebetulnya selain itu dilatih juga ada faktor kematangan gitu. Jadi kalau misalnya pada usia itu masih pendek-pendek perhatiannya, fokusnya itu sangat wajar. Gitu. Tapi kalau kemudian pengen dilatih ya kita berikan aktivitas-aktivitas yang kemudian membutuhkan fokus dia. Gitu. Dia sukanya apa? Sukanya balok ya kita pakai balok. Oh, atau misalnya dia sukanya basah-basahan. Ya, kita cari aktivitas yang kemudian misalnya menuang air ke botol. Tuh, itu juga bisa untuk melatih anak untuk bisa lebih fokus. Nah, kita cari kesukaan. Balik lagi. Bagaimana kita mengenal anak itu akan akan sangat bermanfaat sekali untuk kita bisa memilih kegiatan yang paling cocok. Kalau kemudian yang dia suka itu sudah oke, maka kemudian kita bisa cari aktivitas yang lain. Tapi kalau kita masuknya dari aktivitas yang menurut kita oke, tetapi menurut anak nggak oke, ya nggak bisa, nggak masuk. Benar. Iya. Nah, ini sepertinya akan saya tutup dengan pertanyaan terakhir. Jadi mohon maaf, bunda-bunda jika pertanyaannya belum terjawab. Banyak banget bicara ini, Masya Allah. Ini yang terakhir, Miss. Miss izin bertanya, bagaimana dengan hipnoterapi pada anak? Dengan menanamkan sugesti-sugesti secara berulang, sehingga mempengaruhi alam bawah sadar anak untuk pola kebiasaan anak. Bagaimana dengan hipnoterapi? Berarti yang ditanyakan efek hipnoterapinya menanamkan sugesti-sugesti secara berulang itu gimana misalnya? Oke, baik. Memang ada yang disebut dengan hipnoterapi. Kita memberikan satu sugesti. Nah, apa toh? Gimana sih caranya memberikan sugesti? Bagaimana sih proses hipnoparenting itu sebetulnya seperti apa? Ya. Nah, hipnoparenting itu kan sebetulnya ingin membuka. Jadi kalau kita berbicara biasa begini kan kadang kita punya nilai, punya pengalaman gitu toh, dan nilai pengalaman ini akan menyaring. Itu disebut dengan barrier, menyaring informasi yang akan masuk ke dalam diri kita. Jadi kalau misalnya saya ngomong begini, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang di rumah sudah punya pengalaman sebelumnya, kadang apa yang saya dengarkan kemudian itu dinilai dengan pengalaman Bapak, Ibu di rumah. Kemudian dipikir, oh tapi kalau saya begini, kalau teman saya begini. Jadi bisa jadi apa yang saya sampaikan itu tidak masuk karena ada saringannya, yaitu nilai yang kemudian kita miliki. Nah, untuk hipno itu adalah fungsinya adalah membuka barrier itu, sehingga biasanya salah satu tipsnya untuk hipnoparenting adalah sugesti itu disampaikan ketika anak mau tidur. Ya, ketika dia gelombang alfa, anak tenang, mau masuk ke gelombang tidur dalam, itu disugestikan. Nah, karena pada saat itu bariernya off. Nah, tetapi itu memang bisa, tetapi itu tidak efektif sekali untuk merubah perilaku. Kenapa?
Karena sugesti itu kan tatarannya ada pada kognitif, persepsi. Sementara perilaku itu kan bentuk yang sudah lebih real dari sugesti, tataran kognitif. Sehingga yang kalau namanya perilaku itu tetap harus ada pola dan dibiasakan. Jadi pendekatannya berbeda. Gitu. Anak kemudian punya idealisme yang terjadi seperti ini. Anak akan punya nilai bahwa dia akan menjadi rajin. Dia tahu nilai itu. Bahwa anak baik adalah anak yang rajin. Tetapi cara untuk menjadi rajin belum tentu kemudian dia pahami dan terinternalisasi. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab selanjutnya. Gitu. Jadi bukan berarti ketika misalnya kita memberikan hypnoparenting terus sudah gitu. Kita tidak perlu menstimulasi lagi, kita nggak perlu memberikan pengalaman lagi, ya itu akan menjadi mentah. Karena itu tatarannya ada pada tataran kognitif saja. Kalau di ilmu jiwa, ilmu manusia, di ilmu psikologi itu kan yang diolah nggak hanya tataran kognitif, tapi ada afeksi, perasaan itu tadi, ada perasaan bangga dia berhasil, nah itu kan bikin konsep diri toh, percaya diri. Tetapi kalau misalnya itu hanya pada taraf kognitif, dia nggak punya perasaan berhasil, maka dia akan kebingungan, ada yang timpang. Kemudian pada tahapan-tahapan selanjutnya itu menjadi sesuatu yang tidak selesai. Itu yang ingin saya sampaikan. Tetapi apakah hypnoparenting itu salah? Tidak. Tetapi itu bisa membantu kita untuk menanamkan nilai baik pada anak. Tetapi nilai itu nggak cukup kalau kemudian tidak diberikan kesempatan untuk anak melakukan, nggak diberikan stimulasi, ya sama saja. Sama aja. Wow. Masya Allah, ilmu barunya hari ini banyak sekali dari Miss Alin. Aduh, kita masih ada sesi-sesi berikutnya ya, Miss ya? Ya, boleh. Iya, nanti kita akan godok lagi materinya. Ya. Ya, baik, Miss Alin. Sepertinya kita sudah melewati, hampir 2 jam, Miss. Iya, selalu. Wow, hampir 2 jam ya, Miss Alin dan Bunda-Bunda, kita di sini semua belajar semuanya. Saya dan Miss Alin mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di ayah dan bunda. Dan tujuan kita memberikan parenting adalah kita mendidik diri kita terlebih dahulu sebelum kita mendidik anak-anak kita nanti. Jadi sekali lagi Bunda, jangan sampai ada transformasi energi negatif dari kita kepada anak-anak kita. Itu ya Bunda ya, itu yang saya garis bawahi. Dan jangan selalu katakan bahwa anak tidak mau, tapi kita harus bisa observasi apakah anak itu sudah cukup matang untuk melakukan kegiatan tersebut. Baik, Miss Alin. Terima kasih sekali. Sama-sama. Iya, saya tutup parenting hari ini. Jangan kapok ya, Miss. Masya Allah. Kapok. Iya, jangan kapok. Kalau kapok nanti saya datangin rumahnya aja deh. Ya. Begitu ya Bunda-Bunda semua ya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kata yang kurang berkenan. Jika ada kurangnya mohon maaf. Jika ada lalainya kami mohon dimaafkan. Bunda bisa ambil yang baik-baiknya, yang sesuai dengan ajar kita. Yang menurut Bunda ini nggak sesuai, monggo silahkan itu tidak dipakai. Itu ya Bunda ya. Di akhir kata, saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Miss Alin ya. Terima kasih sekali Miss Alin. Dadah Miss Alin. Sama-sama. Selamat malam. Selamat Terima kasih semuanya. Terima kasih Miss Alin. Sama-sama. Terima kasih sama-sama.